Dimas Kanjeng itu bebas. Lalu langsung disambut. Kita bakal bahas seputar apakah hukum itu gagal membuat efek jerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Suara Kita, Suara Anak Muda. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Meskipun nantinya kalian bakal sambil rebahan, sambil duduk, atau sambil makan, atau sambil nyemil apapun itu, nggak apa-apa, karena kita akan senantiasa menemani kalian dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan, aku Bagas Arjana sebagai host kita pada hari ini. Dan selanjutnya ada di samping kanan saya, aku Iva Rosidatul. lalu sebagai saya, Sahrul. siapa dulu nih? Kayaknya urut ya, urut dan ladies first dulu deh. Aku Rizka Salsabila. Rizka Salsabila, oke. Kemudian aku Sahrul Putra Pratama. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa pastinya. Tapi aku sebelumnya mau tanya nih, tadi kalian udah makan siang belum sih? Terus soalnya siang-siang gini tuh enaknya apa nih makannya? Bubur kah? Sate? Atau soto? Warteg ya bisa. Aku mau tanya nih ke siapa? Ke Kak Sahrul dulu kali ya. Oh, tadi aku ini Kak, makan soto ya di Karongsi. Oh, makan soto di Karongsi. Iya. Karongsi ya, itu ramai banget sih. Ya, apalagi siang-siang tuh banyak mahasiswa yang lapar di situ. Karena suasananya yang rindang, asri dan sejuk. Enak buat kita makan siang ya gitu ya. Oke, kalau Kak Salsa makan apa ya? Sama sih Kak, aku juga soal. Oh, makannya bareng ya. Oke, Aku ya banyak. Oh, Enggak. oh, Maksudnya dia sama nih. contohnya sama. Tapi nggak bareng. Enggak. makan di Karongsi enggak? Di Karongsi enggak? Enggak, aku makan Beda. di Tanjung Sari sih. Oh, makan di Tanjung Sari. Perasaan nggak ada di Tanjung Soto ya? Nggak ada. Kalau ini Iva sih makannya apa? Kalau aku tuh tadi makan ini warteg. Oh, Warung Tegal. Warung Tegal. Iya, itu masakannya enak-enak Enak banget. ya, Gila, enak murah sih. lagi. Aku yang spesial Kantong Tegal. ajar sekali. Iya. FYI guys, mereka tuh nggak ada yang orang Tegal di sini. Cuman aku doang. Cuman mereka tuh sering banget makan warteg. Aku sebagai orang Tegal tuh kayak, wah, Bangga kamu. bangga dong pastinya. Karena ya Tegal suatu hal yang patut dibanggakan seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja nggak sih? Kita bakal masuk ke pembahasan podcast kita. Oke teman-teman, kita bakal melanjutkan pembahasan kita mengenai apakah hukum gagal membuat efek jerah, khususnya pada kasusnya Dimas Kanjeng. Karena pada permasalahan kita saat ini, pastinya kalian sudah mendengar ya di FYP TikTok atau di beberapa artikel-artikel di Google atau di Facebook, Twitter, Instagram, itu sedang ramai sekali bahwasanya Dimas Kanjeng yang kita kenal ya sebagai bapak penggandaan uang gitu ya, penggandaan uang, dia bisa menyulap uang dari 1 menjadi 100 juta. Itu sangat hebat banget sih. Cuman di sini kita bakal bahas yang Indonesianable banget nih kan. Ini kita kok bisa gitu ya, seorang influencer tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik ya, itu telah melakukan tindak pidana yang pastinya banyak merugikan masyarakat. Terus banyak juga yang kena nipu. Tapi setelah pulang itu kok disambut meriah banget sama pengikutnya. Apakah ini tandanya fanbase-nya itu kuat ya gitu ya? Salah sih, ini ya besar banget itu kayak fanbase. K-pop, maaf. JKT? JKT juga. Ada fans di sini? Kamu? Oke, saya sukanya hard rock guys.
Subhanallah. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kalian. Yang pertama, apa sih sebenarnya itu tujuan hukum untuk menjatuhkan pidana? Lalu yang kedua, efek jerah itu realita atau sekedar harapan mulia dalam buku teori? Terus, kenapa sih seorang yang sudah dipidana bisa tetap punya pengikut? Bahkan setelah keluar itu? Mungkin aku bakal jelasin dulu ya di konteks hukum pidana. Jadi hukum pidana itu teman-teman adalah suatu aturan yang berlaku di suatu negara untuk diterapkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, kenyamanan masyarakatnya. Jadi kalau ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana lalu terbukti dia bersalah, itu tandanya ia telah membuat suatu perilaku yang mungkin menyebabkan banyak kerugian khususnya di masyarakat. Namun, dalam tujuannya hukum pidana adalah untuk membuat efek jerah. Tapi, kenapa masih banyak tokoh-tokoh besar, influencer, artis, itu setelah pulang justru mereka disambut? Apakah mereka lupa atas perbuatan yang telah dibuat ketua fanbase-nya? Ya itu. Kalau aku mau tanya nih, menurut siapa dulu nih kira-kira? Menurut Kak Sahrul dulu. Kak Sahrul, boleh Kak Sahrul, boleh Kak. Gimana Kak? Gimana sih pertanyaannya? Jadi menurut Kak Sahrul nih, hukum pidana di Indonesia ini udah memberikan efek jerah belum sih gitu loh? Soalnya banyak nih, kemarin aku lihat Saipul Jamil juga disambut ya. Iya. Yang terbaru kan Dimas Kanjeng, topik pembahasan kita kali ini. Nah, kira-kira menurut Mas Arul yang melihat keadaan realitas sosial di Indonesia sekarang itu, hukum itu udah membuat efek jerah atau belum nih? Menurut pendapat saya pribadi ya, Ya. mengenai tentang tersangka pidana yang telah dihukum, untuk dari pidana itu sendiri di Indonesia itu kayaknya udah memberi efek jerah, karena mereka udah memikirkan tentang gimana si pelaku membuat kejahatan, pasti udah dipertimbangkan lah dengan hukuman-hukuman itu. Cuman di Indonesia dengan adanya culture di Indonesia kayaknya, Ya. ketika seorang tokoh yang mungkin punya pengaruh lah di masyarakat, jadi mereka tuh masih mengingat gitu tentang kebaikannya sebelumnya itu. Jadi mungkin kesalahannya tuh mungkin cuma sekali, cuman kebaikan sebelumnya tuh masih diingat gitu. Mungkin walaupun setelah dia di penjara atau kemudian kembali ke masyarakat, itu mungkin masyarakat masih mengenang kebaikan dari Oh iya. I see. Jadi tapi ini nggak sangat Indonesia ya boleh kan? Soalnya kalau di Indonesia itu setahu saya ya, itu kebaikan 1000 kali akan kalah dengan satu kesalahan. itu mungkin salah satu faktor dari itu ya. Betul. Mereka ya bisa menerima lagi. Mereka masih mengingat kebaikan Iya. yang telah dilakukan oleh sang Dimas Kanjeng ya. Hmm. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh nih, aku pengen tahu kalian tuh udah kenal Dimas Kanjeng belum sih? Coba Kak Salsa deh. Kamu setahu kamu tentang Dimas Kanjeng tuh gimana tuh dia? Dia telah melakukan apa? Kenapa dia bisa viral gitu? Kalau setahu saya ya, Ya. Dimas Kanjeng itu dari namanya kan taat pribadi, nama aslinya. Oh iya, taat pribadi orang yang taat. Taat banget, iman sekali. Soalnya taat ya. Dikenal sebagai tokoh agama ya, tentunya di mana, di Probolinggo kan ya. Itu waktu kita SD ya Kak ya. Iya, 2016. 17 ya. Itu kan terjerat kasus penggandaan uang sama pembunuhan apa namanya itu, santrinya apa pengikutnya? Oh, jadi ada pembunuhannya juga. Ada juga Walah. dua pengikutnya. Iya. Aku baru tahu nih guys. Kalau kira cuma pengadaan uang doang. Iya lanjut. Nah itu yang menyebabkan seorang Dimas Kanjeng itu viral Kak. Dan sekarang viral lagi nih. Oh sekarang viral lagi ya sih. Iya, viral lagi. Aku juga sempat lupa nih Kak sebenarnya. Karena kasus Dimas Kanjeng itu terjadi di tahun berapa tadi? 2016. 2016. 2016 atau 2017 itu Iya. kita masih SD ya. Iya, Masih benar ya. SD ya. Waktu itu viral banget, makanya kok tiba-tiba keluar pas kita udah kuliah nih, terus viral Viral lagi. Ya. Iya. Kalau menurut Kak Iva gimana tuh?
Dimas, sepengetahuan Kak Iva terkait Dimas Kanjeng itu gimana? Terus aku bingung masih. Dijelasin. Oke, tenang. Efek Oke. 1, 3. Kalau masih tanya aja. Mbak kalau Mbak Ipa, Oke. tanya ini kapannya? Pidananya terjerat Oke, apa? bentar ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang menurut Kak Iva nih, Kak Iva sih tahu apa aja sih tentang Dimas Kanjeng itu, dan apakah udah ada efek jerahnya di situ? Nah, coba aku pengen dengar nih. Kalau menurut aku ya, Dimas Kanjeng kan tadi kena kasus penggelapan dana sama pembunuhan 2 orang. Ya. Dan 2 orang ini tuh pengikutnya dia di Padepokan. Mhm. Jadi 2 orang ini tuh tahu kalau Dimas Kanjeng tuh penggelapan dana. Terus sama anak buahnya Dimas Kanjeng itu dibunuh. 2 orang itu dibunuh biar nggak ketahuan, biar nggak bocor kalau dia itu melakukan penggelapan dana. Oh jadi 2 orang itu saksinya gitu. Iya, itu Dimas Kanjeng tuh mau menghilangkan sanksi biar dia itu tetap bisa penggelapan dana. Untuk yang bunuh tuh berarti dari Dimas Kanjeng sendiri. Iya, begitu. Nyolong. 2 orang buat bunuh yang 2 orang tadi. Terus Oke. kalau ngomong efek jerah ya, kalau efek jerah itu kita bisa lihat dari 2 sisi. Yang pertama, efek jerah buat pelaku, apakah pelakunya itu udah kapok atau belum nih? Udah kapok atau dia nggak mau nih mengulang kejahatannya lagi. Terus kalau kita lihat dari efek jerah masyarakat, jadi masyarakatnya ini nanti tahu gitu. Jadi aku nggak mau nanti kejahatannya sama. Jadi aku nggak mau melakukan kejahatan gitu. Oke. Ilmu nih guys. Oke, baik. Menarik banget ya tadi penjelasan Kak Iva. Cuman kita masih terbayang-bayang ya, bagaimana bisa seorang Dimas Kanjeng yang merupakan influencer, tokoh agama, tokoh yang sangat dipandang di masyarakatnya melakukan hal-hal seperti itu. Yang ternyata juga terjadi pembunuhan, yang dimana Dimas Kanjeng itu menyuruh santrinya ya Kak, atau pengikutnya untuk membunuh 2 orang tadi sebagai saksi agar perbuatannya itu tidak terbongkar atau tidak melebar kemana-mana. Cuman di sini aku mau tanya nih Kak Sarul nih, bagaimana sih kausalitas dalam hukum pidana itu, dalam sebab akibatnya itu? Mungkin bisa jelaskan Kak? Oke, terima kasih Kak Bagas kesempatannya. Seperti yang telah kita pelajari ya, kausalitas itu kan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Ya. Jadi kalau dari kasus Dimas Kanjeng nih, kita ketahui sebab dia kena pidana, yaitu pertama, yaitu ia mengaku memiliki kemampuan menggandakan uang. Kemudian terus dia meminta pengikutnya tuh agar menyerahkan uangnya supaya bisa digandakan. Kemudian dia tuh membuat seperti ritual gitu, ritual pengadaan, katanya ada ini ya, salawat fulus. seperti itu. Terus dari sebab-sebab yang tadi itu menimbulkan akibat ya, yang para pengikutnya tuh memiliki kerugian besar. Oke. Katanya dia bisa menggandakan uang misalnya 100.000 menjadi 1 juta, ternyata nggak ada gitu uangnya. Kemudian ada yang harta dari pengikutnya itu mungkin dijual, apa gitu, dari akibat dari penipuan dari Dimas Kanjeng sendiri. Terus dari sini kan terlihat jelas ya kausalitasnya gimana, yaitu tipu muslihat, timbul kerugian pada korban, perintah untuk menyerahkan uang, sedangkan setelah itu uangnya itu nggak digandakan. Oh, jadi si pengikutnya itu ngasih uang dengan harapan uangnya digandakan. Iya. Tapi ternyata uangnya nggak ada itu. Oke. Lalu gimana? Mungkin gitu ya. Oh, jadi pengikutnya itu mencoba mengasih uang, lalu dengan harapan uang tersebut bisa digandakan ya kan? Dari 100.000 menjadi 100 juta mungkin. Tapi pada akhirnya uang tuh nggak ada ya? Iya. Tapi saya lihat di video itu, video-video yang beredar ya di media sosial itu, kok banyak tuh uangnya Dimas Kanjeng tuh, kayak bahkan dia mandi uang gitu. Itu jadi uang asli atau palsu nih? Menurut Kak Saru gimana deh? Menurutku ya, kalau Iya, itu betul. kan mungkin apa sih namanya, promosinya
foto Oke. pengikutnya. Oh iya benar juga. Nah, dengan video dia bisa menggambarkan gitu. Jadi buat masyarakat tuh percaya sama dia. Tapi ternyata dalam prakteknya dia tuh ya nggak bisa nipu. Oh, pintar juga ya Mas Adek ya. lah. Dia punya bisnis dia. marketing sendiri buat menggandakan uang, bisnisnya menggandakan uang. Nah, keren banget sih. Nah ini juga kita semakin penasaran ya guys terkait dengan kok bisa nih Dimas Kanjeng ini masuk penjara. Kira-kira pasal apa aja sih yang menjerat Dimas Kanjeng ini? Kak Ifah tahu nggak nih? Tahu. Nah, Oke, gimana? jadi pasal yang menjerat Dimas Kanjeng itu ada di satu kasus pembunuhan. Oke. Yang tadi udah jelasin, itu terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Oke. Terus juga ada di pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Itu yang dakwaan alternatif. Oke. Terus juga ada di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu tentang turut serta melakukan tindak pidana. Kan itu kan tindak pidananya kan pembunuhannya berencana kan. Ya, Jadi Ini ada ya. ada yang menyuruh. ada yang nyuruh. Iya, terus Jadi ada nggak yang melakukan pembunuhan. pembunuhannya. Jadi gak langsung lewat tangan Dimas Kanjeng, Iya. dia menyuruh. Itu termasuknya berencana ya? Berencana. Oke, berencana. Terus apa lagi nih? Terus ada di kasus penipuan atau penggandaan uang tadi. Oke. Itu ada di pasal 378 KUHP, itu pasal tentang penipuan. Lalu ada di pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Oke. Banyak banget nggak? Masih ada? Udah. Oh udah. Sekitar berapa tadi? 5 ya? Iya, 5. 5 pasal yang menjerat. Nah, kira-kira seharusnya itu penjaranya lama sih ya. Penjaranya lama karena ya ini juga bisa dibilang lama, cuman menurut sepengetahuan saya tentang pasal pembunuhan itu bisa dipenjara dengan minimal 20 tahun. Cuman aku lihat di TikTok bahwa Dimas Kanjeng ini bebas bersyarat. Nah, aku pengen tanya Kak Salsa nih, kira-kira bebas bersyarat itu maksudnya gimana ya? Apakah ada syarat ketentuannya untuk bisa bebas? Gitu. Ya, terima kasih untuk Kak Bagas. Untuk bebas bersyarat sendiri tentunya ada ya syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi saya mau jelasin dulu bebas bersyarat itu apa sih? Nah, bebas bersyarat adalah pembebasan narapidana dari lembaga permasyarakatan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar penjara setelah memenuhi syarat-syarat itu. Itu Kak Bagas. Oke. Satu doang atau ada lagi nih? Apa mau dibacain syarat-syaratnya ya Kak Bagas? Iya deh, boleh. Jadi biar tahu nih. Sebagai lengkap informasinya. Betul. Jadi penonton kita nih nggak merasa sia-sia nonton kita. Iya, Karena iya. ada ilmunya di sini. Berfaedah ini. Ilmu lagi. Jadi untuk syarat dan ketentuannya itu ada 5. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama itu waktu menjalani hukuman. Oke. Maksudnya adalah telah menjalani paling tidak 2/3 masa pidana dengan catatan minimal 9 bulan. Itu Kak Bagas. Oke. Nah, terus yang kedua ada berkelakuan baik selama minimal 3 bulan terakhir. Maksudnya 9 bulan Kak Bagas. Berkelakuan baik ya. Ya, Itu mendapatkan rukhsah ya nanti Nah, misalnya benar. kemudahan nilai plus lah nilai ya. plusnya dalam penjara. Di penjara Betul. juga ada itu guys. Ya, jadi kita harus berkelakuan baik ya guys. Emang sejarah. Kita sebut semua. Iya, karena berbuat baik itu bisa di mana aja meskipun Iya. dalam penjara. Karena itu akan menjadi nilai plus kalian ketika kalian di penjara. Tapi jangan masuk penjara ya. Jangan ya, No. Gitu. Selanjutnya ada para napi itu mendapatkan pembinaan dulu Kak Bagas sebelum keluar dari penjara. Pembinaan, Iya. kasih nasihat gitu ya. Pembinaan dengan tekun, dengan baik. Oke. Kemudian ada penerimaan masyarakat. Jadi masyarakatnya dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana juga. Oke. Terus napi yang dapat bebas bersyarat nih sebenarnya masih dipantau juga sama pengawas. Oh, jadi Mm-mm. meskipun dia bebas ini tetap diintai gitu. Iya, Jadi dia udah selalu Diawasi sudah ya. bebas. ya Bebasnya biasanya Iya. bebas gitu ya kan. Jadi tetap mendapatkan pengawasan lah ya. Katanya dia harus ini ya, absen ya. Benar. Absen. Di ini kejaksaan.
Oke. Terus lo absen juga ya? Ya. Itu selama sampai tahun 2036. oh, harus rutin absen gitu. Iya. Ya. Kira kalau nggak absen tuh gimana ya? Apaan? Dan ini ya enggak Deo gitu ya. Deo dari bumi. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya. Jadi guys seperti itu. Tentunya kita berharap Dimas Kanjeng atau siapapun yang telah bebas bersyarat, entah itu tokoh karismatik, tokoh yang terpandang, influencer, artis, itu kita berharap semestinya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena kita sangat berharap kepercayaan yang telah ditaruh masyarakat kepada artis-artis yang telah bebas itu menjadikan pelajaran yang sangat berharga untuk dia tidak mulai perbuatannya lagi, dan bahkan kita juga berharap dia harus menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya dan harus bermanfaat kepada masyarakatnya tentu saja. Kita lanjutkan lagi ya, karena obrolan kita semakin hari semakin bertambahnya waktu semakin panas gitu ya. Seru banget ini, karena obrolan anak muda itu seharusnya ngobrolin gini, bukan ngobrolin Inara Rosli ya kan? Itu istilah banget ya. Itu istilahnya. Tapi aku juga agak shock sih ya Inara Rosli yang aduh cantik banget. Tapi jadi Soalnya kasus yang viral terus ini, kalau kita sebagai anak hukum kita pandang dengan hukum itu seharusnya lebih seru sih. Iya. Ada tindak pidananya. Iya, karena kita bisa kaitkan ya. Iya, kaitkan. Cuma kan sekarang kita nggak bahas itu dulu ya. Oke, kita mungkin next like episode kali ya. Next episode dong. Ya. Episode kita suara muda. Oke, itu tagline kita ya guys. Jadi kalau mau pakai nggak apa-apa, karena kita juga dari GPT ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Kita jangan melebar lah ya. Kita tetap aja di kasusnya Dimas Kanjeng ini. Aku nih jadi penasaran juga nih, kira-kira tadi kan banyak nih pasal yang menjerat, ada kasus penipuan, penggandaan, dan pembunuhan. Terus apa lagi? Banyak nggak? Sekitar 5 pasal dia dijerat guys. Jadi aku main tanya nih, dia dilaporkannya nih ketika dia dilaporkan adanya penipuan, atau setelah adanya pembunuhan, atau dia penipuan terus nantinya ada kasus lagi pembunuhan gitu. Mungkin Kasaro bisa menjelaskan nggak? Oke, jadi ketika 2016 tuh ya, mungkin. Jadi sempat aku melihat ulang lah berita-berita pas tahun itu. Asik. Keren ya guys. Dan atas Dimas Kanjeng ini dilaporkan ketika dia terduga menipu. Oke. Jadi pas perjalanan diselidiki itu baru terungkap lah bahwasanya nih Dimas Kanjeng ini pernah juga membunuh 2 santrinya itu, yaitu Ismail Hidayat sama siapa? Abdul Ghani. Itu masih umur berapa kira-kira tuh mereka? Kayaknya masih muda sih. Masih muda ya, masih Mereka santri ya, SMA, sekitar SMA SMP gitu ya. Tapi kayaknya saat Dimas Kanjeng udah umur lah 20-an ke atas. Oh, udah berumur. Oh, udah paham ya. Udah tua. Dewasa. Ya, maksudnya dewasa, cakap hukum ya. Hukum. Bahasanya anak hukum banget. Oke, menarik. Seperti kita tahu ya, dalam Santai aja kak ya. seperti kita tahu ya, Dimas Kanjeng ini kan membunuh 2 santrinya yang kita kenal, yaitu Ismail Hidayat terus Abdul Ghani. Oke. Ismail Hidayat ini sama Abdul Ghani ini dibunuh ini beda tempat dia. Kalau Ismail Hidayat ini dibunuh di Probolinggo, sedangkan Abdul Ghani ini di Situbondo. Jadi Tuh. mereka ini ya kak, beda-beda. Ya beda. Jadi bukan sekali membunuh langsung dua itu enggak ya? Berarti sendiri-sendiri, beda hari. Ya beda waktu, beda tempat. Waktu. Itu keji banget sih ya kayak itu udah gimana tuh rasa peri kemanusiaan kita melihat. Aku aja ya kayak lihat ayam dibunuh disembelih itu gak tega. Apalagi nih manusia gitu ya. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Ada manusia gitu ya. Ada gitu ya. Aja gitu. Apa yang ini ada udah melebar ya. Ayo lanjutkan aja dah. Kan di dalam kasus itu kan pembunuhannya dilakukan sejumlah pengikutnya. Jadi pengikut yang lain dari Dimas Kanjeng ini disuruh oleh Dimas Kanjeng. Oke. Kalau kita bahas dari hukum pidana itu sendiri, hubungan kausalitasnya ini gimana sih? Bisa jadi terjadinya pembunuhan. Yang pertama itu sebabnya itu Dimas Kanjeng ini kan memerintahkan pengikutnya. Bahkan dia tuh menyuruh
menyetujui atas landasan dia itu kan sebagai pemimpin di situ ya. Iya. Jadi pengikutnya itu pasti manut lah atas perintah guru. Oke, sami nawatop nah iya, iya. sambil nah. Menunjuk sekali. Tunduk Tapi hormat. dari situ juga Mas Kanjeng tuh menyuruh pengikutnya untuk membunuh, mereka tuh dibayar juga sekitar berapa ratus juta gitu. Kan masing-masing mereka mendapat sekitar 30 juta. Terus dari sebab dia menyuruh itu, timbullah akibat dari pidana itu, yaitu korban diculik, terus dianiaya, kemudian dibunuh. Terus ya, dari sebab-sebab yang tadi kan, yang kita tahu, terus langsung timbullah akibat dari korban yang itu diculik, terus dianiaya, kemudian dibunuh, bahkan mayatnya itu dibuang Dibuang mana? di sekitar Jawa Timur. Terus ditemukan nggak itu? Iya, ditemukan. Ditemukan. Ya Allah. Terus motif pembunuhannya ini kan, masa dia tiba-tiba bunuh santrinya itu kan enggak. Jadi motif pembunuhannya itu karena si Ismail Hidayat terus Abdul Ghani ini dianggap sama dimsanya ini, mereka ini pengen membongkar gitu kasusnya. Jadi Ismail Hidayat ini kayaknya udah melenceng lah dari ajaran Dimas Kanjeng. Oke. Merasa dikhianati, jadi langsung aja bunuh aja santri ketimbang mereka membongkar. Perilakunya ya. Ya. Kebusukannya. Karena menurut peribahasa tuh ada gini teman, si pandai-pandainya tuh paling melompat pasti akan jatuh juga. Karena ya sepandai apapun kita berbohong, sepandai apapun kita menutupi suatu kesalahan, nantinya juga kita bakal akan jatuh. Seperti halnya tupai, meskipun dia pandai dalam melompat, ya pada akhirnya dia pasti pernah mengalami jatuh juga gitu. Maka tetaplah berbuat baik, karena kebaikan yang justru diumbar itu mah ini ya bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan yang lain juga termotivasi gitu. Oke, aku jadi punya pandangan baru lagi nih Kak Saro. Jadi tadi dilaporkannya pas adanya penipuan ya, pas adanya penipuan, lalu baru ada kasus pembunuhan itu. Oke, karena mungkin waktu dilaporkan ini takut gitu, reputasinya bakal turun, terus mungkin nanti bakal di penjara, gak ketemu umatnya lagi, followersnya maksudnya. Oke, tapi pada nyatanya apa sih? Pada nyatanya dia keluar dari penjara pun dia masih punya banyak pengikut. Aku kemarin juga lihat di TikTok Kak. Iya, sempat viral ya. Sempat viral Iya tuh. bahkan dia Setia, dia tuh benar-benar pulang dari penjara tuh naik mobil, terus dia disambut banyak banget sama dihadrohin, terus dia juga jadi tamu spesial dalam acara-acara di masyarakat. Kayak wow banget gak sih, aku jadi pengen jadi artis deh gitu. Setiap aku pulang mungkin ya, tapi Allah alam enggak dong, anak udah bilang dalik, maaf teman-teman. Kita tetap aja berbuat baik, dan kita berharap semoga semuanya yang terkena tindak pidana segera ketahuan, segera berevaluasi diri, muhasabah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Cuman aku jadi penasaran lagi gitu. Aku pengen tanya Kak Ilva sih sebenarnya, terkait dengan kok bisa Dimas Kanjeng ini disambut nih, kenapa bisa gitu loh, padahal habis dari penjara, habis melakukan tindakan yang memalukan, khususnya bagi daerah yang ditempati di Dimas Kanjeng. Gimana nih Kak Ilva? Oh iya ya, kenapa ya? Padahal dia udah penipu, udah membunuh, udah masuk penjara, terus begitu dia keluar malah disambut. Nah, Ya kasusnya kan udah jelas ya Kak. Iya, benar udah banyak orang yang tahu juga kan ya. Iya. nah, Jadi yang pertama itu bisa karena faktor budaya. budaya. Nah, jadi di beberapa daerah tertentu itu orang yang memiliki karisma, kan si siapa? Dimas Kanjeng ini kan berkarisma sekali ya. Nah, iya. Sampai pengikutnya sebanyak itu, Betul. terus dia juga punya posisi sosial kan, Ya. yang tadi pokoknya itu. Nah, itu tuh bisa sangat dihormati sama masyarakat itu, meskipun dia sudah melakukan tindak pidana. Jadi faktor utamanya budaya ya. Iya, bisa jadi, bisa budaya. Terus juga ada yang kedua tuh masyarakatnya.
Kenapa tuh? Masyarakatnya tuh kayaknya tuh nggak tahu gitu seberapa berat kasusnya, pidana nggak tahu. Oh, jadi masyarakatnya kurang paham akan hukum gitu ya Kak mungkin. Jadi masyarakat itu nggak tahu seberapa berat kasusnya, makanya dia bisa disambut dengan hangat kembali. Oh iya. Terus yang ketiga juga bisa terjadi karena framing media sosial. Kan viral kan itu viral. Terus tuh media sosial kan bisa mengubah sudut pandang para Oh iya, isi. melihatnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi pemahaman masyarakat terkait dengan kasus-kasus nih, nggak cuma di Mas Kanjeng aja, tapi mereka tuh benar-benar harusnya tahu ya mereka. Iya. Kita aja, Harusnya sadar masyarakat. iya kita Jangan aja ditipu. yang jauh dari penempatannya di Mas Kanjeng, kita tahu kok. Kita justru ya yang tadinya nggak tahu kan, setelah adanya pemberitaan seperti itu kita jadi cari tahu gitu loh. Iya. Nah, permasalahannya di sini berarti dari masyarakatnya sendiri nih. Kira-kira apa sih yang seharusnya kita lakukan ya sebagai mahasiswa agent of change yang melekat pada diri kita ini, dan sebagai penyambung lidah masyarakat tentunya apa sih yang harus kita lakukan itu loh. Dan karena tugas kita berat banget nih. Aku yakin gak cuman di penempatan di Mas Kanjeng aja yang buta akan kejadian di sosial, kejadian di publik. Apa sih yang harus kita lakukan, Kak Salsa? Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak hukum ya Kak, tentunya kita harus mengasih kesadaran kepada masyarakat sih Kak, kayak hukum itu seperti apa. Terus seperti tadi kan kasus di Mas Kanjeng ini berat ya. Iya. Nah, tapi di masyarakat kan masih diterima. Nah, ini kayaknya masyarakatnya belum seberapa paham tentang kasusnya si Dimas Kanjeng ini Kak. Oke, bisa lewat apa aja ya kayak? Iya. Bisa lewat kita langsung ke kampungnya mungkin, Iya. bisa lewat media sosial. Iya. Tadi juga disebutkan nih sama Kak Iva bahwasanya framing kepada media sosial itu ya, itu sangat berpengaruh banget buat mengubah sudut pandang terkait dengan pemberitaan di media sosial. Tapi juga kita harus tetap waspada karena banyak sekali kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang gak benar, misinformasi tiba-tiba di-share dan kita langsung menerimanya begitu saja. Karena kita sebagai anak muda, entah dimanapun, entah kalian bekerja, entah kalian kuliah, tapi harus tetap berhati-hati dalam bermedia sosial. Khususnya ketika kalian berkomentar, kalian menyebarkan pemberitaan, kalian menyaring informasi, harus diketahui dulu ini sumbernya valid enggak sih, fakta apa enggak, mitos apa fakta gitu ya. Iya. Harus dicari tahu dulu dan jangan langsung ditangkap mentah-mentah lalu kalian sebarkan lagi ke temennya, nyebarin ke sana lagi, temennya lagi nyebarin ke sana lagi, dan akhirnya itu akan menjadi suatu yang sangat dampaknya akan buruk sekali. Betul. Gitu. Tapi ya Kak Bagas, kalau Ya. ngomongin sekarang kasus di Indonesia kan tuh banyak tuh orang yang udah melakukan kejahatan terus di penjara, segitu udah balik dia melakukan kejahatan yang sama. Itu berarti dia belum ini terkena efek jerah ini. Jerah ya. Gimana itu menurutnya Kak Bagas? Kalau menurutku ya, apa hukum di Indonesia udah punya efek jerah? Menurutku ada beberapa ya, ada beberapa yang belum. Yang belum ini adalah untuk mereka yang punya uang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Karena Money. money is the key. Oke. Uang adalah kunci. Karena hukum di Indonesia ini ya udah rahasia umum ya teman-teman. Hukum di Indonesia udah dibeli. Hukum Indonesia adalah mereka yang milik uang. Iya benar. Kasihan mereka yang nggak punya uang. Mereka selalu kalah dalam persidangan. Contohnya ibu, nenek-nenek yang udah tua renta, dia udah gak tahu lagi punya keluarga atau enggak, terus dia mencuri kayu bakar dan dia tetap dikenai hukuman itu. Karena hukum Indonesia itu sekarang udah kehilangan nuraninya Kak. Aku juga miris ya sebagai mahasiswa, apalagi aku di bidang hukum. Melihat keadilan di Indonesia itu semakin tergerus dengan adanya uang tadi. Ya, seperti podcast yang kita angkat kali ini, bahwa Dimas Kanjeng adalah tokoh yang pastinya beruang dong. Iya. Yes. Tapi Ya. bisa jadi juga ini ya
pembinaan di penjaranya tuh kurang maksimal gitu, makanya dia kurang Iya itu ini, bisa jadi. nggak bisa efek jerah nih, dia tidak. Ya, kita juga balik lagi ya. Kadang kalau kita punya uang, penjaranya beda nggak sih sama yang nggak Oh punya iya, uang? tentunya Lebih kelasnya fancy beda ya. fancy yang Jadi uang ini. ada PNS-nya, Iya. ada kulkasnya, Iya. Ada makanya AC-nya ya. ada AC-nya gitu. Mengenai yang punya uang itu ya, mungkin ya Dimas Kanjeng diterima masyarakat tuh ya karena punya uang. Walaupun Oh. dia punya kesalahan tuh dia mungkin di masyarakat mungkin masih mental miskin ya. Faktor ekonomi ya, Faktor berarti. ekonomi. Mengenai tentang uang tadi ya pastinya masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia ya, untuk orang yang punya uang, walaupun masa kelamnya itu buruk ya, Ya. buruk, pernah di penjara, pidana, terus dia terjun masyarakat, dia bisa memberi Titik harapan, cahaya, gitu. cahaya, amplop. Nah itu pasti Oh, masyarakat Indonesia ya terima, Iya, mesti. ya melupakan masa lalunya yang kelam. Oke. Apalagi Dimas Kanjeng ini kan kita kenal kan sosok tokoh agama ya. Apalagi kalau di Jawa itu kan terkenal budayanya. Budaya sing penting duwe dhuwur. Yang penting apa? Yang penting apa? Duwe dhuwur. Duit dhuwur. Iya. Artinya apa nih, Pak? Jadi dia kan udah istilahnya udah tinggian masyarakat. Sosial Oke. derajatnya tuh udah Derajatnya tuh udah tinggi. Jadi walaupun dia punya kesalahan itu budaya di Jawa tuh menganggap kesalahan tuh mungkin dia ada hikmahnya gitu. Mungkin kalau dari tokoh apa mungkin dia buat kesalahan tuh oh ini ada sebabnya tuh, mungkin ada sebab kebaikan apa yang lain gitu, dia melakukan seperti itu, jadi masyarakat masih menerima gitu. Oke, jadi aku bisa tangkap nih bahwa faktor ekonomi di masyarakat itu juga menjadi Iya. fokus utama ya kita ya sebagai mahasiswa tentunya yang ingin Indonesia itu lebih baik lagi. Karena apa? Karena bukan hanya dalam kasus ini aja nih, Kak. Iya, Dalam kasus pemilu contohnya, yang penting amplop, yang penting ada sembako itu masuk ke dalam kantong, ya udah kita pilih gitu ya. walaupun pemimpinnya tuh nggak punya Iya. integritas yang baik ya. Dia boro-boro kan. Iya. Masyarakat tuh yang penting dapat amplop, kita nggak tahu nih siapa yang kita pilih tuh. Yang penting kita kenyang dan uang mengalir. uang mengalir dan kita membuat pilihan yang bahkan nantinya merugikan 5 tahun ke depan. Iya. Kayak contoh Dimas Kanjeng ini mungkin masyarakat ini punya setitik cahaya ya, Iya. yang pengen, mungkin masyarakat sedang mengalami masa kegelapan gitu ya. Oke, mungkin dari kasusnya Dimas Kanjeng ini masyarakat berharap untuk bisa mendapatkan kebaikan ya, Iya. kebaikan dari dengan kehadiran Dimas Kanjeng lagi sebagai pemimpin padepokannya. Iya. Oke, aku rasa pembahasan kita telah dicukupkan ya kayak Hmm. udah banyak banget nih pengetahuan gue yang baru yang kita tahu terkait dengan hukum pidana, efek jerah, khususnya pada kasus Dimas Kanjeng, yang pada akhirnya aku bisa nyimpulin bahwa hukum pidana itu tidak selalu membuat efek jerah, Iya, betul. dan yang paling penting adalah masyarakat Indonesia itu mudah lupa. Ya, itu mudah lupa dalam berbagai faktor yang telah disebutkan oleh Kak Iva, Kak Sarul, Kak Salsa. Oke, jadi aku mau berterima kasih dulu nih kepada Kak Sarul, Kak Salsa, Kak Iva atas penjelasannya yang sangat menarik, sangat-sangat Gen Z banget pembawaan kita ya Kak. Oke, karena kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Iya, Iya, betul. kita emang Gen Z abis. Gen Z gokil lah, Iya. gitu. Jadi kalau pembawaan kita kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak ceramah ya. Nanti ngantuk. Iya. Bener banget. Oke. Jadi itulah episode kita kali ini dengan tema Dimas Kanjeng setelah bebas, apakah hukum tidak membuat efek jerah? Oke. Dan itu dia obrolan kita siang hari ini. Obrolan yang mengangkat tema Dimas Kanjeng setelah bebas lalu disambut, apakah hukum gagal membuat efek jerah? Semoga pada episode kali ini teman-teman semua bisa mikir lagi, tetap kritis, tetap selalu berpegang teguh pada keadilan dan nilai-nilai kebenaran, dan selalu berbuat baik. Akhir kata dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video kita. Untuk terakhir kali kita jago dulu kali ya. Iya, Oke. boleh. Boleh ya. 1, 2, 3. Suara kita,
Suara Anak Muda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.